Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Semuanya dalam keadaan baik, sehat, ya. Berarti kalau sehat, baik, ya kita bisa memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, marilah kita berdoa, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doa seperti biasa. Semua siap? Siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, anak-anak hebat hari ini. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Siapa ketua kelas? Siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Rio. Rio dan Mari. Rio, Dharma, dan Rey. Kemana mereka? Rio sakit. Rio sakit. Semandi ibu. Ajini sakit. Andini sakit. Siti kemana? Siti sakit juga. Rio, Andini, Rey, Dharma. Sakit semua ya? Oke. Ya. Oke, semoga teman-teman yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia dan cara menjaga kesehatan reproduksi pada usia remaja. Ya. Nah, sebelum kita ke sistem reproduksi, sebelum kita belajar itu ada bab yang kemarin itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, sistem reproduksi itu pasti ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Nah, waktu saat kita belajar pertumbuhan dan perkembangan, kalian ini dikatakan anak-anak, dewasa, remaja, atau orang tua? Remaja itu usianya kira-kira berapa? 11 sampai boleh dikatakan 17, ya. Itu usia remaja. 15 itu sebenarnya usia remaja, ya. Nah, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Ya. Menurut kalian, ya, apa sih reproduksi itu berkaitan tentang apa? Tentang organ manusia. Apa lagi? Repro manusia. Apa lagi? Ya. Hah? Apa? Perkembangan. Apa lagi? Pertumbuhan. Nah, ya. Perhatikan, sistem reproduksi manusia yang pertama adalah kita harus tahu apa sih sebenarnya sistem reproduksi pada manusia. Nih, sistem reproduksi pada manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab. Ya, tadi ada yang bilang organ, ya, atas reproduksi, atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru, ya, dari laki-laki dan perempuan. Kita ada sekarang ini itu dari apa? Dari sistem reproduksi orang tua kita, ibu dan ayah.
ayah kita di rumah. Ya, jadi kalau tidak ada pembentukan individu baru, berarti sistem reproduksinya nggak dapat berjalan dengan baik. Mungkin ada gangguan pada sistem reproduksi itu. Nah, sekarang coba langsung kita lihat di sini ya, kan kita sudah mempelajari yang kemarin. Sistem reproduksi pada laki-laki fungsinya itu menghasilkan sperma yang menyalurkannya ke dalam tubuh perempuan. Dari mana? Kita lihat dulu organnya. Ya, ini ada testis, ada penis, ada epididymis nih ya, ada kelenjar Plover, kelenjar prostat, ada vesicula seminalis dan ada vas deferens. Ya, ini ya ada yang namanya epididymis. Ya, apa fungsi dari epididymis? Epididymis ini sebagai tempat pematangan sperma atau tempat sperma sementara. Ya. Kemudian, ya ada yang namanya testis. Apa fungsi dari testis? Menghasilkan. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya vas deferens. Vas deferens itu? Vas deferens saluran ya, saluran yang menghubungkan dari testis ya, epididymis ke mana ya, ke vesicula seminalis ya. Oke, nah ini secara singkat tentang sistem reproduksi yang organ-organnya kita tahu. Nanti kita pelajari fungsi-fungsinya ya. Nih, organ reproduksi yang pertama tadi ada testis. Testis itu menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron itu adalah hormon reproduksi pada laki-laki. Kemudian ada epididymis, tempat penyimpanan sementara sperma. Ada kelenjar aksesori, kelenjar prostat, ada kelenjar vesicula seminalis dan kelenjar Plover yang menghasilkan cairan untuk menunjang kehidupan sperma. Ada penis. Nih, penis ini berfungsi sebagai organ kopulasi yang memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Kemudian ada saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra, itu disebut sebagai vas deferens. Ini adalah fungsi dari organ-organ reproduksi pada laki-laki. Pandu kalau ibu ngomongin ini penis ya, pandu senyum-senyum ya. Ada apa pandu? Repinya nyenggol-nyenggol ya, geli kayaknya disenggol-senggol ya. Nah, itu harus kita tahu. Kita sebagai manusia ya harus tahu apa aja yang ada di dalam tubuh kita, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang ada, apa yang dititipkan sama Allah pada diri kita. Jadi kita harus menjaga ya, dan harus bertanggung jawab. Jadi dipergunakan sebagaimana mestinya ya. Nah, tadi itu ada sistem reproduksi pada laki-laki. Sekarang sistem reproduksi pada perempuan. Fungsinya menghasilkan sel telur ya, tempat terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio. Nah, pada perempuan secara garis besar ya, bahwa organ reproduksi pada perempuan itu ada uterus, rahim. Ya, ini ada vagina. Di sini ini ada cervix sebenarnya. Ya. Ini ada tuba fallopi, ini ada ovalus. Nah, tuba fallopi ini adalah tempat pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Itu ovarium ini menghasilkan apa? Sel telur. Ya, ini sebagai apa? Tempat berkembangnya embrio. Ya, tempat berkembangnya embrio. Nah, ini ada organ reproduksi. Yang pertama ovarium, ada tuba fallopi, ada
vagina inilah terjadi pertemuan tadi antara penis tadi. Penis menyalurkan sperma yang melewati vagina. Kemudian ada ovarium. Ovarium itu menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Ini estrogen dan progesteron ini adalah hormon reproduksi pada perempuan. Kemudian ada tuba fallopi yang menghubungkan ovarium dan uterus, tempat terjadinya fertilisasi, pertemuan tadi kata ibu. Ya. Kemudian ada uterus. Uterus itu organ yang berbentuk pil yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin atau biasa kita sebut sebagai rahim. Ya. Nih. Nah, sebelum kita lanjut ke proses reproduksi, silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Silakan kerjakan LKPD ini, ya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya? Sudah. Sekarang silakan kerjakan berempat ya, depan belakang. Silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk ya memahami organ-organ reproduksi pada perempuan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Ada kelompok yang sudah selesai? Belum. Sebentar lagi. Bagi kelompok yang sudah selesai, boleh langsung dikumpul. Nanti kita bahas sama-sama. Pandu sudah belum? Jadi rumah kolopi itu saluran yang menghubungkan akuarium dengan perut. Kapan terjadinya versi Oke, sudah ya? Coba kita lihat pada nomor
ya, kita sudah belajar tentang organ reproduksi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ya, kita mau lihat kemampuan kalian, ya. Bawa handphone? Silakan keluarkan handphonenya. Kita bermain dulu ya sebentar. Sabu. Order plastik aja ya. Ayo. Oke. Pinnya silakan. Boleh balkon, boleh pin. 852-032. 852-032. Gila imut siapa?